كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin fi kitabihi hawal al-ihtifal bi dhikra maulidin nabawi ilang qal ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah fil maulid. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah fil maulid ing dalam masalah maulid. Yaqulu ngendika sapa Ibnu Taimiyah. Yaqulu ngendika sapa Syekh Ibnu Taimiyah. Qad yusabu teman-teman diganjar. Terkadang diganjar sapa ba'dun nasi sebagian menungso ala fi'lil maulid ing atase agawe maulid. Wa kadzalika kaya mungkono-mungkono yusabu ma utai perkara yuhdisu kang nyarang-nyari sapa si ba'dun nas ing maulid sapa ba'dun nas sebagian menungso imma mudahatan ana kalane nyerupani lin nasara maring berperang Nasrani fi miladi Isa ing dalam kelahiran Nabi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan ana kalane demen cinta lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lan ngagungaken lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala yuqad yusibu terkadang ganjar sapa Allahum ing nas ala hadhil mahabbah ing atase ikilah rasa cinta kepada kanjeng Nabi wal ijtihad dan istihad ala la alal bid'ah ora ing atase nglakoni perkara bid'ah. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang melakukan maulid terkadang mendapatkan pahala, dan apa yang dilakukan, apa yang ditimbulkan, yang dinyari-nyari oleh manusia dalam melaksanakan maulid, entah itu menyerupai maulidnya Nabi Isa atau rasa demen kepada kanjeng Nabi, alasannya apa, itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma qala tumuli dawu sapa Ibnu Taimiyah. Wa alam lan ngerti sira anna minal a'mal. Wa alam lan ngerti sira anna minal a'mal istune. Iku setengah sange pira-pira penggawean. Ma apa perkara yakunu kang ono fi dalem ma. Fi iku ing dalem ma apa khairun kebagusan. Lan ngerti yo bahwa amal-amal iku sing apik listimalihi krana mengkune ma ala anwa'in ing atase perkara macam minal masyru'i saking perkara-perkara kang disyariataken. Sebuah amal dikatakan baik jika sesuai atau jika mencakup perkara-perkara yang disyariatkan. Sesuai dengan syariat, maka itu adalah perkara yang baik.
Wa filan iku dalem ma aidon syarrun utawi perkara ala min bid'atin saking bid'ah wa ghairiha lan liyane bid'ah. Tapi ada perkara yang perkara itu dinamakan buruk jika mencakup perkara-perkara bid'ah atau yang lain. Fayakunu dzalikal amal khairan binisbah ila mastamala alaihi. Fayakunu mongko ono apa dzalika mongko dzalikal amal apa mongko amal iku khairan perkara bagus binisbah iklan bangsa akan ila maring perkara istamala kamengku alaihi ngatese ma minan anwa'il masyru' istamala kamengku apa ma alaihi ngatese amal istamala kamengku apa ngamal alaihi ngatese ma min anwa'il masyru' saking pira-pira werna-wernane perkara kang disyarataken. Amal yang baik jika disandarkan pada perkara yang disyariatkan. Wasyarran lan diarani perkara ala binisbah lan bangsaken ila mamaring perkara istamal kamu kupo ngamal alingat sema minal i'rab saking nyimpang agama anidin saking agama bil kulliyah kelawan gemblengan kahalil munafiqin kaya dene tingkah wong munafik wal fasiqin lan tingkah wong fasik. Perkara diarani apik mergo dibangsakan atau dicakupkan dengan perkara yang disyariatkan, dan sebuah perkara dikatakan buruk jika di situ ada penyimpangan dalam agama. Semua perkara-perkara yang sesuai dengan syariat maka itu perkara baik, dan semua perkara yang tidak sesuai dengan syariat atau ada penyimpangan di situ maka itu adalah perkara yang buruk. Wa hadza qad ubtuliya bihi aktsar ummah fil azman al mutaakhirah. Wa hadza utaiki amal khair amal syar iku qad ubtuliya teman-teman di coba biklan hadza sapa aktsarul ummah akeh-akeh umat fil azman dan zaman al mutaakhirah kang keri. Fa'alaika mongko ing atase sira fa'alaika mongko tepi sira hune dalam kene babi adaban kelawan rong tata krama, dua adab dengan dua perkara. Dan sekarang kita dicoba dengan perkara-perkara itu. Perkara yang benar dan perkara yang buruk sekarang susah untuk dibedakan. Yang buruk katanya baik, yang baik katanya buruk. Semua itu terjadi karena kita menilai hanya dari diri kita sendiri. Makanya dawuh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin terbuka dalam perbedaan. Nah, kalau dia masih belum menerima perbedaan, berarti dia belum tinggi ilmunya. Nah, kita dicoba seperti itu. Yang penting kita melakukan hal itu harus ada dasar syariat. Kita cari syariat dalilnya. Jangan asal perkara-perkara ngawur. Jika sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, maka kita harus menetapi dua perkara. Ahadu mautai salah sijine adaben. Iku ayakune ento ana apa khirsu kangung seng ira ala tamasuk yang cecekelan bisunnati kelam perkara sunnah batinan kelawan batine wal batinan bisunnati batinan wa dhahiran ing dalam batine wa dhahiran anjabane fi khasatika ing dalam awak sira wa khasati malan kanggone wong yuti kang anu cepo man kaing sira wa arifil ma'ruf
lan ngawurun sira al ma'ruf ing perkara kang bagus wa angkir lan mungkaro ingkaro sira al mungkar ing perkara mungkar. Yang pertama, kita harus menjaga berpegang teguh, bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya untuk diri sendiri dan untuk jamaah, untuk orang-orang yang mengikuti sampean. Khosati man yuti'u, pada santri-santrinya, kepada ini jaga agar supaya tetap ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai menyimpang, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang keluar dari syariat. Dan ketahuilah perkara-perkara ma'ruf dan ingkarilah perkara-perkara yang mungkar. Asani utawi kami pindho iku adat yen to ngajak sira anase menungso ila sunnati maring sunnah bihasabil imkan kelan milang-milang kemampuan. Yang kedua, kita harus terus selalu mengajak manusia, para manusia untuk tetap berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan hadis, berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan syariat agama Islam. Fa idza ra'aita mungkin ningali sira man ing wong ya malu kang agawe sapa man. Hadza ing iki perkara mungkar. Perkara sing menyalahi sunnah. Wala yatrukulan orang ninggal sapa man hu ing hadza illa ila syarin angin maring perkara kang ala. Minhu saking hadza. Fala itu mongko aja ngajak sira ila tarki mungkarin maring ninggal kemungkaran bi fi'li maklan agawe perkara huwa kang utaima iku angkar luwih mungkar minhu senimbang ma. Min mi fi'li huwa angkar mungkar apa minhu tenimbang mungkar yang pertama. Bi fi'li maklan agawe perkara huwa kang utaima iku angkar luwih mungkar apa minhu tenimbang mungkar sing tarki mungkar itu. Mungkar yang pertama. Jadi kita ajak manusia untuk berpegang teguh dengan Ahlussunnah Jamaah. Maka ketika ada orang yang tidak mengikuti Ahlussunnah Jamaah, ya kita ajak dengan cara tidak menyalahi aturan. Artinya kita hentikan orang yang melakukan perkara-perkara yang mungkar, tapi jangan dengan perkara yang mungkar. Ya. Sampean bubarna wong lagi kaplean karo bandem watu. Nah, iya ora pas. Kuwi jenenge mencegah kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lain. Bukan seperti itu caranya. Nah, ini tidak boleh kita seperti itu. Au bitarki wajibin untuk lan ninggal perkara wajib au mandub. Tarku kang utahe ninggal wajib iku adharru luwih bahaya min fi'li dzalikal makruh. Saking agawe mungkon perkara kang dimakruhno. Atau orang yang sudah terlanjur, orang yang sudah meninggalkan sudah melakukan perkara-perkara yang wajib atau meninggalkan perkara yang wajib, tapi meninggalkannya itu justru lebih bahaya, lebih berbahaya daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Ya maka jangan sampai orang tersebut melakukan. Kalau kita disuruh jangan mengajak, ya. Jangan mengajak orang meninggalkan mungkar, tapi dengan perkara yang mungkar juga. Mengajaknya itu loh, mengajaknya dengan perkara yang mungkar. Mestinya kan
bil hikmah wal mau'izatil hasanah, mestine bil hikmah wal latofah ya, dengan bijaksana dan kelembutan. Tapi malah sampean kudu ngajak meninggalkan kemungkaran, sampean ngajak-ngajak nganggo perkara mungkar juga. Ya ini kan nggak pas. Atau mengajak meninggalkan perkara yang wajib, sing padahal meninggalkan perkara wajib tadi atau perkara sunnah tadi itu lebih berbahaya jika ditinggalkan daripada hanya sekedar melakukan sesuatu yang makruh. Walakin idza kana lan tetapi nalikane ono fil bid'ah dalam bid'ah apa naun warna minal khairi saking kebagusan, fa'awid mongko ganti sira anu saking apa jenenge ma minal khair anu saking perkara mungkar ya, minal khair saking bagusan al masyru' kang disyariaten bihasabil imkan kelawan mila-mila kemampuan. Tetapi jika dalam sesuatu yang bid'ah itu ada potensi kebaikan, maka tinggal ganti saja. Tinggal dicarikan dalil, dicarikan dalil yang pas untuk perkara tersebut. Ya seperti dulu yang diceritakan. Orang-orang pada menaruh air di depan rumah dengan tujuan apa itu dulu lah ya, orang-orang dulu. Tapi sama Wali Songo disuruh untuk memberi minum orang-orang lewat, terus sesajen-sesajen itu akhirnya untuk tahlilan dan sebagainya. Perkaranya tidak berubah, tapi isinya yang berubah kayak gitu. Fa'awid anhu min khair al-masyru'. Itu contohnya itu tadi yang dilakukan Wali Songo itu sudah pas yang tadi dilakukan oleh orang-orang. Idzin nufus krono awawaan iku latatrukuran ninggalo penufus saya nang suci lebih saya nang iklan suci. Wala yang bagilan orang saya juga lihat ing suci apa ayat ru kaya enten ninggal sebuah khairun kebagusan ila mithli angin maring padane khair au ila khairin utawa maring kebagusan minhu saking maring saking khair. Manusia itu tidak bisa meninggalkan sesuatu kecuali untuk sesuatu yang lain. Dan juga tidak bisa meninggalkan suatu kebaikan kecuali untuk kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih dari itu. Semakalah temulu dawuh sapa Ibnu Taimiyah. Fata'zimul maulidi wattikhadhuhu musiman. Mongko fata'zimul maulidi mongko ta muliakan maulid. Ngagungaken maulid. Wattikhadhu lan ngalap maulid musiman ing kanggo rutinan. Qad af'alu kadang agawe hu ing maulid sebab aduna sebagian manusa wa yakunu lan ono apa wa yakunu lan ono lahu iku kuduwe nas fihi ing dalem maulid apa ajrun ganjaran azimun kang agung li husni qasdihi krana bagus tujuane nas wa ta'zimihi lan ngagungaken li Rasulillah marang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah juga dawuh mengagungkan maulid yang sudah dilakukan dan dibuat rutinan oleh sebagian manusia itu mendapatkan pahala yang besar karena tujuannya dan karena mengagungkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kaya keterangan qadam tukang wis dinginaken apa sapa ingsun hu ing ma laka maring sira annahu stune kelakuan
annahu stune kelakuan yahsunu bagus min ba'dina saking sebagian menungso. Annahu stune kelakuan yahsunu bagus min ba'dina saking sebagian menungso. Apa ma perkara istaqbihu kang ngalap elek ing ma sapa minal mukmin wong-wong mukmin al-musaddid kang banget atau kang keras, orang yang keras. Jadi Imam Ibnu Taimiyah dawuh, orang yang bermaulid itu mendapatkan pahala. Memang terkadang maulid dianggap buruk. Makanya di sini annahu yahsunu min ba'din nas ma yastaqbihu minal mu'min al-musaddid. Bahwa sesuatu yang dianggap bagus oleh orang muslim yang lain itu dianggap buruk oleh orang mukmin yang keras, yang garis keras. Yahsunu min ba'din nas ma yastaqbihu minal mu'min al-musaddid. Jadi maulid bagus menurut para orang-orang yang melakukan maulid. Tapi menurut orang yang keras, orang yang musaddid orang yang keras kepala, yang garis keras, maulid tidak bagus. Gitu. Diharamkan, dibid'ahkan, disesatkan dan sebagainya. Tapi bagi kita, bagi para habaib, bagi para kiai, maulid bagus. Tapi bagi orang-orang Wahabi, Salafi, maulid haram, bid'ah, sesat, neraka. Ini Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan seperti itu. Sesuatu yang dianggap bagus oleh orang yang lain adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh orang Islam yang garis-garis keras. Walihada qila walihada Quran raiki kila ditakoni sapa imam itu Imam Ahmad an ba'dil umar saking keadaan sebagian para pemimpin. Inna usduni umara anfaqa infaqe sapa umara ala mushafin wa mushaf alfa dinarin ing 1000 dinar wa nahwa dzalika lan umpamani 1000 dinar. Faqala muqaddamu sapa Imam Ahmad rahimahullah tak ninggalono sira hu ing umara fa ta'hu hu ing infaqul umara tak ninggalono sira hu ing infaqul umara fa hadza mangko iki mushaf iku afdalu ma utama-utamane perkara iku afdalu ma iku utawi luwih utama-utamane perkara anfaqa kang infaqe sapa Umar fi indal mushaf iku adzabu mas fa hadza mangkote mushaf iku afdalu ma utawi luwih tartibe lho iku afdalu ma utawi luwih utama-utamane perkara anfaqa kang infaqe sapa Umar fi indal mushaf adzabu iku emas au kamal kal atau kaya oleh dawuh sapa Imam Ahmad ma'an madhabu serta setuhune madhab Imam Ahmad iku anna zukhrufatul mushaf setuhune maes-maes mushaf iku makruhatun dimakruhkan. Dalam masalah perkara yang dianggap bagus oleh sebagian orang yang lain itu dianggap buruk oleh orang-orang yang garis keras. Di sini dicontohkan ketika itu Imam Ahmad ditanya tentang para pemimpin-pemimpin yang menginfakkan hartanya sampai ribuan dinar untuk mushaf.
Kemudian Imam Ahmad menjawab, biarkan saja. Karena mushaf adalah sebaik-baik perkara yang untuk dibiayai adalah mushaf. Tapi kita tahu ma'ana madhabu, bahwa madhabnya Imam Ahmad adalah menghiasi mushaf makruh. Loh, Imam Ahmad itu menghukumi menghiasi mushaf makruh. Tapi kenapa kok membiarkan apa yang dilakukan oleh pemimpin, menginfakkan sesuatu untuk mushaf? Kenapa dibiarkan? Padahal menghiasi mushaf itu makruh. Nah, ini ada para pemimpin menginfakkan harta untuk mushaf. Bukan memberi mushaf ya, tapi untuk memperbaiki mushaf. Ini untuk mushaf. Nah, ini Muhammad malah membiarkan. Artinya ini nanti akan menjadi timbul masalah. Beliau mengatakan makruh menghiasi mushaf, tapi ketika ditanya tentang pemimpin yang menginfakkan hartanya untuk mushaf, dibiarkan saja. Waqat ta'awalan teman-teman, nakwil sebab Abdul Ashar sebagian ashabul Ahmad, annahu istune Umar iku anfaqa nginfaqe sebab Umar ha ing masahif atau ing alfa dinar fi tajwidil waraq ing dalam nganyari kertas wal khatilan tulisan. Tapi sebagian ashabu Ahmad rahimahullah menakwili, menafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu untuk memperbarui kertas dan tulisan-tulisan. Walai salang rono pemaksud Ahmad, maksudnya Imam Ahmad ada yaitu tajwidul waraq wal khat. Dan yang dikehendaki Imam Ahmad bukan begitu, bukan tajwidul waraq wal khat. Di beliau dawuh biarkan apa yang diinfakkan oleh Umar itu biarkan saja. Itu bukan tujuan yang ditakwili oleh para ashab ini, bukan. Wa inna ma qasduhu ay bimustinu utawi tujuan Imam Ahmad iku an hadzal amal, sedene ikilah amal fihi ing dalam mushaf maslahatun apa maslahat wa filan ing dalam mushaf mafsadatun. Wa inna ma qasdu aing pemestine utai tujuan Imam Ahmad iku an hadzal amal, sedune ikilah penggawean fihi iku ing dalam an hadzal amal, sedune ikilah amal fihi kang tetep iya. Wa inna ma qasdu mestine tujuan Imam Ahmad iku an hadzal amal, sedune ikilah penggawean nginfakaken harta tadi. Fi iku tetep ing dalam amal maslahatun utawi maslahat. Wa filan iku ing dalam amal aidon mafsadatun utawi ana kerusakan. Kuliah kang dimekruhaken apa lihat dia krana arahe maslahah mafsadah ini. Jadi yang dikehendaki Imam Ahmad berkata biarkan para pemimpin itu menginfakkan hartanya untuk mushaf. Tujuannya adalah karena dalam pekerjaan tersebut ada maslahah, begitu juga ada mafsadah yang ditakutkan atau yang ditakutkan akan timbul mafsadah ya. Karena mengandung dua hal.
yang mengandung maslahah, yang mengandung mafsadah. Nah, agar itu tidak terjadi, makanya Imam Ahmad membiarkan apa yang dilakukan oleh para umara itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fil amal kif majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana waftah quluba talamidina wa iftah quluba mabana. Allahumma ya Allah ya subhana man qada amra fa'ina min al-qulub wafun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله